Abu Nawas menjadi hakim kasus pencurian. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta Baginda Raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana. Dan tak jarang pula diminta Tuan Hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik, banyak ilmu, humoris, dan konyol. Tapi di setiap alasannya masuk akal. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko yang besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang lusuh dan kotor membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hai pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh ya, aku ingat, kamu dulu kan yang pernah bekerja padaku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak becus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikkan fakta," balas si saudagar tak terima. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya," kata si saudagar melanjutkan. "Ayo, aku nggak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timpal si pencuri. Maka mereka pun pergi menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri.
Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang, tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun, aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku gak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya, jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku? Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari secara refleks kepalanya langsung masuk ke ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo Abu Nawas, jawab penjual daging. "Boleh, aku beli sesuai dengan uang yang aku punya," tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo nanti aku kasih," balas penjual daging.
Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. Kita ini kan kawan lama Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja, tutur penjual daging. Wah, terima kasih kawan, aku janji nanti kalau aku punya uang aku akan membayar kekurangannya, timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana? Tanya sang istri. Oh enggak, aku enggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku, jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rizkiku. Dan hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas lalu memberikan sinyal seraya berkata, Aku ingin hakku Abu Nawas. Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan bagi penjual daging untuk mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan? Tanya Abu Nawas. Iya benar 100 dinar. Kapan kamu melunasinya? Kata penjual daging. Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil uangnya di rumah. Jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apa lagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid? Tanya penjual daging. Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan? Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. Ini aku bayar hutangku yang 100 dinar. Berarti hutangku sudah lunas kan?
tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas, jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu dan kamu juga sudah membayar lunas hutangmu kepada Tuan Hamid, kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal tak mau mengakuinya. Namun jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka pun mengaku juga. "Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Jika tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas yang sederhana itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakanlah semua ini atas perintahku," ujar salah satu pembina pengawal. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya,
ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jangan kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda. Titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Debat dengan tukang cukur. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak mempedulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk tuan, tuan pasti ingin potong rambut ya?" kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, ia lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat ada perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama," katanya, "kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba tuan bayangkan saat usia tuan masih muda. Dengan rambut seperti ini, bukankah tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas yang kemudian pergi meninggalkan si tukang cukur. Dikerjai keledai ajaib. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang sangat kaya di kampungnya. "Wahai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nah, nanti kamu yang mengantar keledai tersebut ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat sekarang," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Sekarang kamu bawa 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku ya, dan jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 ekor keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Abu Nawas lalu menunggangi salah satu keledai. Kemudian ia pergi menggiring keledainya. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Ia pun kaget.
ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat tadi jumlah keledainya ada 9? Kenapa kok tiba-tiba hilang 1? Waduh, jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan. Namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. Wah, berarti aku tadi salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Dan anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Ia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Ia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya ini sia-sia, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya pun masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Dia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya? Tanya kakek tua. Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya kakek tua itu kembali. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali? Tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Ia pun tertawa dan berkata, "Sini, kamu turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dari keledainya dan menghitung kembali. Wah, iya benar, jumlahnya ada 9, kek, kata Abu Nawas. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Jangan biarkan hayalan ini menguasaimu, kata kakek tua itu. Abu Nawas pun menuruti ucapan kakek tua itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiringnya. Dan jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek. Lihatlah kek, saya tidak berhayal. Jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. Abu Nawas, kamu itu hanya menghitung keledai di hadapanmu saja. Sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua itu kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Wah, benar juga ya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang,
suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Dilema pilih mertua atau istri. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Dia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun terbilang tidak mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika ia masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Abu Nawas meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa-bawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan, belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda bahkan yang duda di kampungnya masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur. Tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya gak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari Maisah dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup, dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat mereka berbincang, bercanda, bersenda gurau terutama kepada kedua orang tua. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa hari sudah sore, karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan kerabat yang kebanyakan dari jauh. Tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat.
Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan dan beberapa barang berharga hilang digasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali, pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya gak dipasang," teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh suamiku, padahal udah diwanti-wanti pintu dikunci, malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri. Tak sedikit pula yang ikut berkomentar. "Gimana sih Abu Nawas? Sudah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah Abu Nawas merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu gak kunci pintu sih," balas mereka. "Ya jangan aku doang lah yang disalahin, salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa gak kunci pintu. Sedangkan si maling itu yang mencurinya, dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik, satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing, termasuk istri Abu Nawas sendiri. Yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang, malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu, semenjak rumahnya kemalingan, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya, menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas, "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah, penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah, jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Tenang istriku, jangan khawatir, aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa saat kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin nanti sore kita sekeluarga akan ke sini. Susul istrimu dan katakan kepadanya kalau nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, "Istriku menyuruhku untuk menjaga pintu.
sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak dimaling, tapi malingnya berpikir, kalau pintu rumahnya terbuka berarti yang punya rumah ada di dalam.